I guess since I was a kid, I always loved movies, and I think movies were amazing. It's almost like you are walking away from the reality in some kind of world out there where you can always hide. You can always feel good about it. Soon you walk into a theater, sit down, screen opens, and you start feeling amazing. You think about something else. Another new world opens up for you, and you are mesmerizing this whole place. So I always love movies, and I think movies is just a great way to share cultures, people, learn about others, run your message through. I think movies is the way to reach people, reach the audience, big numbers, and you can make a whole lot of difference. So the way I see it, since I've been in Makassar in Indonesia, I was wanting to know a little bit more about the city, especially about the movies entertainment business, because Makassar is a very old city where a lot of movies were made. A lot of local productions, a lot of actors, producers, directors came from here. And here I am, I'm meeting some producers and directors here. So I will share some information with you guys, some interviews and some conversations. And let's see how that works out. And I hope I can have a better understanding of how things are moving in Indonesia and how people feel about it. Welcome to Lestari Beach. Today we're going to talk a little bit more about the entertainment. We're going to talk a little bit more about how life is in this place, how the movie business, how the modeling is going. Today we have local celebrities right behind me. Now Ms. Nazila is part of modeling here, and she's doing modeling. She's been doing it for a long time. And then Pawandi is producer. He produced a whole lot of movies here. Producer, director, actor, editor, writer, scriptwriter, yes, pretty much everything, right? announcer too, presenter. Okay, about movies. Mr. John been also involved in movies. They are all local celebrities, and we're just gonna ask them a few questions. Saya di dunia modeling sejak hampir 5 tahun, dan tentunya juga tidak langsung menjadi seorang model. Tahap pertama itu harus belajar dulu mengenai dari jalan, cara jalan, sikap, attitude, dan terjun langsung di dunia modeling seperti itu. Jadi pekerjaannya saya dibilang tidak semua pekerjaan itu mudah. Pekerjaan itu pasti ada tingkat kesulitannya. Dimana saat kita mau belajar pasti akan ada jalan. Indonesia secara film Indonesia cukup bagus ya. Di daerah-daerah juga perkembangan industri film lumayan bagus juga. Apalagi Makassar ini. Makassar selain Bandung dan Jakarta ya, itu menjadi 3 kota terbesar penghasil film Indonesia. Dan saya pikir dalam perkembangannya ini sangat besar, tetapi kemarin terkendala COVID. Saya pikir semua negara
terkena imbas dari COVID-19. What is the most difficult thing in making movie right now? Masa sekarang ini saat COVID-19 berlalu, itu adalah mengembalikan kepercayaan masyarakat dengan film-film kita. Ya, tadinya kan masyarakat sudah sangat mencintai film, tetapi adanya larangan ke bioskop, adanya larangan masuk mall, adanya ketakutan dari produser untuk berinvestasi di film. Ini semua yang menyebabkan film kita ini jadi jalan di tempat. Jadi tidak seperti dulu sebelum corona datang. Itu banyak orang yang ingin menginvestasikan uang di film. Do you feel the same in Marlin? Do you think it's still decreasing? Tentunya berdampak juga waktu COVID kemarin karena sama sekali tidak ada acara. Karena modeling itu biasanya kita tampil di setiap mall terbesar yang ada di Kota Makassar. Jadi kalau dibilang berdampak atau tidak, ya pastinya berdampak. Now, we also have all the films are now online, and we also have Netflix line resources you can get films. Do you think something will change in Indonesia also, or people will still go to cinema to watch movies? Jadi begini, untuk mengantisipasi COVID-19 waktu itu, kami memang mencari jalan lain, ya. Itulah sebabnya saya sekarang kebanyakan membuat film-film untuk YouTube, ya. Karena tujuan saya membuat film ini sebenarnya bukan untuk mencari uang. Kalau saya pribadi, ya, saya bukan mencari uang. Saya hanya ingin berkarya, membuat film yang bisa dinikmati oleh masyarakat. Meskipun sekarang ini kondisi film sudah mulai normal pasca COVID, tetapi ya itu dia tadi yang saya sampaikan, produser dalam hari ini pemodal itu masih takut untuk menginvestasikan uang, karena sebelum corona saja ya, biasanya proses sebuah produksi film itu kurang lebih 2 tahun, 2 years untuk production, ya, editing dan lain-lain, untuk kemudian muncul ke layar bioskop. Nah, pasca corona itu bertambah lagi dengan banyaknya antrian film yang tersimpan sebelum COVID datang. Ini kan di Indonesia sistemnya antri, film itu antri. Nah, itu akan bertambah panjang lagi, dan saya pikir agak susah mencari orang yang mau menginvestasikan uangnya dalam waktu yang lama. 500 juta misalnya diinvestasikan itu sampai 3-4 tahun dan belum tentu untung. Nah, itu mungkin yang membuat orang mikir untuk berinvestasi. After the COVID is finished now, the biggest problem is the producer are not trusting anymore. Reason like the movie system is not just money and get something. It mostly takes 2 years at least. So you have you line up the films like that. So 2 years to 4 years to make a movie. So now there is nobody who want to take that much risk. That he will put the money now, and then after that he's wait for 4 years to get back his profit money. Now, a lot of young people now they are starting modeling. How do you feel about it? Do you think something changed now than the time you started? Bedanya yang dulu sama yang sekarang, mungkin kalau sekarang orang lebih cepat masuk ke dunia model. Entah itu mereka hanya lewat jalur perlombaan atau event-event yang diadakan. Ada juga yang memulai dari nol, yang seperti saya bilang tadi, yaitu mengikuti kelas modeling. Belajarnya sampai kurang lebih 1 tahun. Jadi ada sedikit perbedaan pastinya. Karena kalau yang menang itu di salah satu event, biasanya langsung ditarik ke dunia model. Gitu. They don't have a proper training. It's like they just get in some one event and they get famous from that, and then they call themselves now we are model. Ya, jadi mereka mengikuti lomba dulu, baru belajar tentang catwalk. So the real way is that you have to go through all this process, learn all these things, and then you are confident to say, or you become like accepted as a model, which is now actually not happening. It's like ada bahkan Jan itu dengan modal menjadi selebgram, punya postur untuk
model itu bahkan bisa ditawari langsung. So are you satisfied with new movies coming in like the cinemas, especially high school children fighting, getting angry, upset, which is very different from Indonesian culture? How do you feel about it? Jadi sebuah film yang bagus itu memang harus menyesuaikan dengan perkembangan zaman, perkembangan teknologi, ya. Kemudian dari segi cost production itu lebih ringan untuk kita bikin film misalnya zaman now, ya, dengan properti-properti yang ada. Itu kita tidak perlu menyiapkan properti khusus. Misalnya untuk membuat film-film misalnya era 80-an, 70-an, itu kan bajunya lain, celana lain misalnya, kendaraan lain, itu mesti cost, biaya, ya kan? Kalau kita menggunakan film zaman sekarang, ini kan cost untuk itu bisa kita tekan serendah mungkin, bahkan mungkin tidak disiapkan biaya khusus. Itulah yang menyebabkan kebanyakan film-film Indonesia itu mengambil setting kekinian, zaman now, ya kan, supaya mengirit biaya production. Cost production ini besar kalau kita harus bikin film zaman dulu misalnya 1940-an, 1950-an, apalagi film-film sejarah 1800, 1700 itu wah, cost, the big cost. Pak Wandi, dia mantannya, apakah itu movie sekarang, mantannya budaya, misalnya anaknya berantem itu apa bedanya seperti waktu movie yang lalu itu? Jadi kalau dibilang dari kultur ini ya, budaya kita, ini memang sedikit ada perbedaan dengan kita. Kalau malah menurut saya ya itu di film kadang berlebihan. Contoh dalam kehidupan sehari-hari kita ini kan, ini sekarang masih susah melihat orang memegang pistol atau yang berantemnya fightingnya satu lawan satu. Sekarang kan itu pakai orang sini bilang busur, ya kan? Terus tidak pernah kita melihat orang memegang pistol karena langsung ditangkap polisi, ya kan? Film ini namanya juga film, tapi secara gambaran umum memang ada pergeseran nilai budaya, kultur budaya kalau dibandingkan dengan film-film zaman dulu, ya, dengan film-film yang zaman sekarang. Tetapi tidak terlalu jauh keluar dari kultur budaya orang Makassar misalnya untuk film-film di sini. Inilah tugas kami misalnya bikin film, bagaimana supaya orang-orang Makassar itu masih merasa di rumah sendiri, ya, dengan budaya sendiri, dialek berbicara sendiri, ya kan, kemudian kita memperlihatkan kayak view begini. Kita lagi di Losari, kita syuting di sini untuk memperlihatkan pada orang inilah Makassar dengan pantai Losarinya. Nah, seperti itu barangkali. Yeah, movies are created like that one, but those are not that much effect in Indonesian culture because it's quite strong. Like he's saying, like if you look at still we don't, you never see somebody using gun or using knife in the films like that. It's rarely can shown, especially even in the culture they are not helpful. Like people, even the people who watching, they don't like it when somebody pull out the knife or the gun, and it's like from the like upper side they're also not allowed these kind of things. Against Indonesian Yeah, like you said, if you see Makassar always shows his own culture, his own language, their own clothes. So they still use their own dialogue, even local dialogues, when they make movies to keep their culture rich. Next 5 years, how you see yourself or how you see young people? Jadi kalau berbicara tentang 5 tahun ke depan, saya di samping menjadi seorang model, saya juga menjadi seorang MC atau pembawa acara. Jadi saya sudah menyediakan, karena saya berpikir seperti ini, setiap tahun pasti akan ada generasi baru.
dan itu akan tetap berlaku dimanapun, bukan cuma di Indonesia saja ya, pasti dimanapun itu tiap tahun akan ada generasi baru. Jadi di samping saya menjadi seorang modeling, tentunya juga saya menjadi seorang MC, master of ceremony ataupun pembawa acara. Dia juga artis. Dia bintang film. She's an artist. Jadi setelah di dunia entertainment mungkin akan pelan-pelan ke bisnis lagi gitu. Jadi ada tahap-tahap yang kita akan lakukan. Kurang lebih sama. Tetapi kelebihan di film ini tidak ada batasan usia. Usia muda seperti cucu saya 2 tahun itu bisa main film. Sahriar Tato umur 75 tahun masih bisa juga main film. Karena di film adalah karakter, ya. No face, tidak perlu cantik, tidak perlu ganteng, tetapi kita mencari karakter, ya. Misal lawan saya bule, ini karakternya cocok, begitu bule cocok dia kan. Tidak melulu orangnya harus gagah, cantik, ya kan. Kami butuh yang jelek, yang lucu, karena di film ini berbagai karakter kita bisa mainkan. Jadi waktu 5 tahun pun film akan tetap sama, ya. Cuma mungkin ya kalau sekarang preman jatuh cinta, mungkin 5 tahun yang akan datang premannya pensiun. Oke. Jadi ustadz misalnya, jadi kiai gitu ya premannya setelah 5 tahun. Film always find the character and just follow the characters. So yeah, so it's not doesn't matter what time is come or something like that. The character will be there, film will be there. Yeah, only difference is that now he's making Preman Jatuh Cinta, maybe 5 or 6 or 7. But maybe after 5 years there will be Preman retired. So that's what I don't think so. Yeah. I don't think there's no such thing. Today, there's no such thing retirement. Yeah. No one retires until you die. Mati. That's not retired. That's retired. Karena Indonesia sangat kaya akan alam, budaya, dan tentunya juga masih banyak orang luar sana yang belum tahu tentang Indonesia seperti apa dan punya spesial apa aja. Because Indonesian culture is very rich, and most of the world don't know it yet. Yeah. Also the tolerance. How tolerant Indonesian culture is. Like understanding other people. Welcoming other people. Indonesian wonderful my country. Indonesian people, Indonesian religious, dan peace Indonesia, the big Indonesia. Era kau Makassar.